Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk terbaru dari Xenon, yaitu mesin bor cordless dari Xenon, tipenya CDID 1845. Mungkin kalian sudah nggak asing ya, CDID 1845 ini memang sebelumnya sudah ada, dan sekarang ada upgrade dari tipe tersebut ya. Yang dulunya dia masih pakai brushead, dia masih pakai carbon brush motornya, dan sekarang sudah brushless ya. Jadi ini upgrade dari CDID 1845 terbaru. Oke, dari kemasannya model seperti ini, box hitam dan bagian penguncinya warna oranye, ada handle-nya juga ya. Kita lihat di bagian atasnya. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Pertama, kita mendapatkan panduan manual dan juga kartu garansi ya. Kalian bisa baca-baca di sini untuk detailnya, dan kartu garansi disimpan ya untuk klaim garansi kalau ada masalah yang lain. Aksesoris di sini kita mendapatkan fleksibel. Ada mata obeng plus min yang panjang ya, ada PH 1, 2, 3. Ada obeng min juga berbagai macam ukuran. Lalu ada aksesoris mata soknya juga beserta mata bor besi kayunya ya. Di bagian sini sudah lengkap, ada matanya. Lalu di sini kalian bisa mendapatkan dua buah baterai ya. Dua buah baterai CDID 1845, 18 volt, 2 ampere ya. Dapat 2 ampere loh ya, bukan 1,5 lagi. Yang sebelumnya kalau nggak salah 1,5 ya untuk kapasitas baterainya. Dan kita juga dapat charger dengan output 18 volt 1,5 ampere. Dan terakhir untuk mesin bornya seperti ini. Oke, untuk mesin bornya seperti ini ya. Kita akan langsung lihat detailnya aja. Oke, di sini untuk mesinnya sudah di tangan, dan ini penampakan ketika terpasang baterai. Suaranya halus. Oke, jadi ini upgradean terbaru dari CDID 1845. Jadi kalau kalian mungkin sudah lihat ataupun sudah mempunyai CDID 1845 yang tipe dulu, kalian harus coba ini ya, karena beda banget perbedaannya. Terasanya juga udah lebih premium dan lebih bertenaga. Oke, dari segi baterai, pertama dari baterai dia LXT 18 volt 2 ampere. 18 volt ketika dicas penuh itu di 20 volt ya rata-rata. Jadi sebenarnya 18 20 itu sama untuk baterai tipe LXT kayak gini. Ini 18 20 21 itu sebenarnya baterai yang mirip, mungkin beda di penamaannya aja nanti ya. Kalau Xenon itu penamaan ketika baterainya sesuai kodenya, misalkan di kode baterainya 3,7 volt ya, tinggal dikali 5 aja ada 18 sekian volt ya. Jadi dia nulisnya 18 volt ya. Kalau dicas penuh itu bisa sampai 20, hampir 21 malah ya, 21 volt. Jadi dapat 2 untuk tipe lama 1,5, untuk tipe baru sekarang 2 ampere. Jadi upgrade ya, itu upgrade. Lalu untuk di bagian motor, di sini dia sudah brushless. Jadi dia bukan pakai carbon brush lagi. Lebih senyap suaranya. Tidak ada bau-bau dan juga tidak ada percikan-percikan api lagi. Untuk handling, di bagian handle itu ada hitam ya, dia terbuat dari karet jadi lebih enak digenggam, pas banget. Nah, di sini tidak seperti impact ada pengaturannya, dia nggak ada ya. Sama seperti bor yang lainnya, tidak ada untuk pengaturan pelan ataupun yang lainnya. Pure dari tangan aja, dari saklar. Jadi kalau tekannya pelan, dia akan pelan. Jadi bisa diatur di situ. Lalu dari bodinya di sini dia lebih membulat ya daripada tipe yang sebelumnya. Untuk pengaturan gear 1, gear 2 tetap ada ya. Gear 1 untuk RPM rendah dan torsi tinggi. Gear 2 itu untuk RPM yang lebih tinggi ya, dan kecepatannya lebih tinggi. Untuk spesifikasinya di sini ya, torsi maksimal bisa sampai 45 Nm ya. Untuk kecepatan ya dari 0 sampai 420 rpm itu di RPM gigi satunya, dari 0 sampai 1380 rpm itu di gigi 2-nya ya. Untuk kapasitas kepala bor 10 mili ya. Lalu di bagian atas ini ada pengaturan perpindahan ya.
dari mode penyekrupan, mode pengeboran besi, kayu, dan juga pengeboran impact drill, pengeboran temboknya. Oke, jadi di bagian penyekrupan itu ada pengaturan mengaktifkan ya fungsi torsinya. Kalian bisa atur dari 1 sampai 35 ya. Tiap angka itu makin besar itu makin kuat tenaganya. Jadi untuk kalian yang belum paham dari fungsi ini bukan untuk mengatur kecepatan tapi untuk membatasi tingkat kekencangannya. Jadi kalau misalkan kalian melakukan penyekrupan, pemasangan gipsum ya, pemasangan baja ringan, ini kita bisa atur di posisi ini ya, posisi penyekrupan yang nggak ada gambar skrupnya. Jadi ketika kita mengencangkan skrup, nah ketika sudah kencang dia akan ngelos. Jadi si mesin itu akan tetap bekerja, akan muter terus, tapi untuk bagian kepalanya akan stop, akan diam ya. Makin besar angkanya itu makin kuat tenaganya ya. Jadi kalian bisa atur, kalau misalkan kita setel di 1 masih kurang masuk ke dalam, kita naik ke 2 atau ke 3 untuk mendapatkan tingkat kekencangan yang pas, yang bisa membuat kekencangan skrupnya itu jadi rata ya, ataupun tidak terlalu kencang. Banyak kasus di pemasangan skrup ataupun baja ringan, kalau misalkan kita pakai mesin bor listrik ya, dia akan muter terus. Jadi kalau dipakai seperti itu, kita nggak hati-hati untuk mengencangkannya, bisa ngelos grid dari skrupnya itu hilang. Jadi ulirnya itu hilang, jadi ngelos lah ya, ngelos door. Terus juga mata obeng itu bakal cepat aus, ataupun mata skrupnya juga bakal cepat kekikis. Jadi nggak bisa dapat cengkramannya ya. Untuk mata obengnya bisa cepat aus, lebih cepat rusak juga ya. Jadi ini enak banget untuk penggunaan penyekrupan ya. Tingkat kekencangannya bisa diatur, dan juga membuat aksesoris dari mata bornya juga lebih awet lagi. Lalu kembali ke bagian depan, ini ada kepala bor ya. Upgrade-nya lagi dari sini, dia menggunakan kepala bor yang bahannya besi sama 10 mili, jadi lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi lah ya untuk tampilannya dan juga untuk bahannya. Lalu juga untuk bagian gearboxnya dia sudah auto lock ya. Gearboxnya ya, tidak semua mesin bor cordless itu punya fitur auto lock di bagian gearboxnya. Jadi dia mengunci, si gearboxnya itu mengunci ketika tidak dipakai seperti ini ya. Biasanya mesin bor cordless ya 12 volt ya, di harga-harga 500 ribuan jarang yang punya auto lock seperti ini. Ketika kita putar, ini nggak bisa ya, ini nggak akan bisa diputar ya. Mesin bor listrik pasti bisa ya, kita putar kepalanya dia akan ikut muter. Nah ini enggak. Nah yang fungsinya itu untuk mengencangkan ataupun membuka biar lebih mudah. Misalkan ya, kita di sini ada mata obeng. Nah di sini ada mata obeng, kita pasang mata obengnya. Nah seperti ini, kita ngencangin tinggal gini aja. Nah ada bunyi kriknya ya, jadi lebih kuat, lebih kokoh juga. Membuka juga tinggal pegang ininya terus. Nah ini untuk kasus yang susah dibuka, biasanya kan makin lama itu makin susah dibukanya ya. Kalau misalkan kita terlalu kencang ataupun semakin kita lama dipakai jarang dibuka, itu pakai ini juga bisa lah, gampang lah. Itu emang lebih cepat, lebih gampang ya untuk cara pasang itu. Tapi ada suatu ketika mungkin ya, ada mata obengnya itu susah dibuka. Ya dengan gearbox yang auto lock ini itu memudahkan banget untuk menambah tenaga ya untuk membukanya. Ya, kalau misalkan gini udah nggak kuat, udah nggak bisa dilepasnya, udah tinggal kita buka pakai kayak gini manual, lebih mudah ya. Di mesin bor yang 12 volt ataupun yang lain yang tidak ada fitur auto locknya di gearboxnya itu agak susah ya. Dia akan ikut muter terus ya, otomatis harus pegang di bagian kepala yang bagian belakangnya, dipegang terus puter, agak susah ya, susah banget. Jadi ini upgrade yang paling menonjol ya. Dan di sini ada impact drillnya, kita dengarkan suara impact drillnya seperti apa. Suaranya kencang banget ya, kencang banget suaranya, itu kencang banget, jadi enak banget. Untuk lampu LED-nya dia nggak langsung mati
cahaya juga terang banget ya. Tuh. Jadi untuk senter juga lebih enak, nggak usah dinyalain terus yang ngabisin baterai, tinggal pencet dikit aja saklarnya langsung nyala ya, beberapa detik baru mati. Jadi fungsi senternya juga kepake seperti itu. Kanan kiri pasti ya udah biasa di sini, dan di sini ada strap untuk gantungannya juga. Mungkin di situ untuk detailnya kita langsung aja coba ya, seperti apa sih tenaga dari mesin bor cordless dari Xenon ini. Kita langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk pengetesan CDD 1845 ini ya. Di sini kita ada mata bor kayu holso, mata roofing, dan mata bor besi, dan juga ada mata bor tembok ya. Kita ada 3 jenis yang ingin kita coba. Seperti apa hasilnya kita langsung aja tes ya. Pertama-tama kita akan coba mata bor besi ya. Di sini sudah sekali banyak lubang-lubang, kita akan ambil bagian sini. Di sini saya pakai mata bor dari Molar ya, yang cobalt, dan pakai RPM 2 speed 2 yang speed tinggi. Kita akan tes langsung. Maaf. Nah, jangan lupa ini posisi pengeboran ya, jangan ke impact. Oke. Oke, mata bor besi. Untuk tajam atau tidak, kita kembali lagi ke mata bor yang digunakan ya. Mesin bor hanya alat untuk pengeborannya ya. Jadi ini hasilnya cepat juga ya untuk mata bor dari Molar ini. Lalu kita lanjut untuk pemasangan roofing. Nah, kita bisa pakai fitur screw-nya ya, torsi-torsinya kita bisa pakai. Oke, kita akan coba pasang di area sini ya. Nah, ini adalah pembatas. Jadi kalau di satu kita kurang, kita naik lagi ke 5 misalnya. Oke, seperti itu. Kita coba dari awal ya. Nah, seperti ini. Ataupun bisa langsung ke pengeboran ini juga masih bisa ya, karena untuk besi itu lebih mudah ya, masih aman lah ya, kalaupun dia kencang banget. Nah, seperti itu. Cuman di posisi ini si mesin kalau di posisi 2 itu, nah itu tenaganya hilang. Itu harus hati-hati karena motor itu terhenti dan arusnya tetap ngalir ya. Jadi kalau biar lebih bagus lagi, kita posisi di ini. Bedanya ya seperti ini. Nah, ini mesin tetap berputar ya. Itu yang biasanya mengakibatkan mesin cepat panas. Nah, kalau posisi bor biasa kayak gini, nah kalau kayak gini terus, nah ini mesin akan panas. Beda halnya ketika posisi kayak gini. Nah, ini mesin tetap berputar. Jadi itu harus hati-hati ya. Jadi enaknya kalau roofing ataupun skrup itu di posisi penyekrupan, tinggal kita setel aja bagian torsinya. Oke, itu udah untuk skrup ya. Kita lanjut untuk pengeboran holso. Nah, kita pindah ke bagian sini. Untuk holso, saya tetap di speed 2 karena lebih cepat untuk hasilnya. Kita langsung aja. Nah, kita pindah ke sini.
Oke, ya. Coba lagi. Oke. Jadi ini hasil dari pengeborannya. Cepat dan tenaganya juga kuat banget. Tenaganya kuat banget. Kita lanjut terakhir. Pengeboran temboknya ya, kita coba impact drillnya. Nah, di sini kita ada batu hebel ya. Kita pindah ke impact drill. Kita langsung coba. Ya. Kita bedakan dengan posisi drillnya biasa. Tetap bisa ya, karena ini hebel ya. Tapi ke impact drill kayak dia lebih cepat. Ya. Perbedaannya ini tekanan dia sama. Nah, durasinya agak lebih lama. Kalau dengan impact dia kayak lebih cepat ya. Jadi beda banget impact beserta drill biasa, apalagi dengan beton ya. Kalau kena beton dia akan lebih keras lagi ya. Kalau hebel kan agak lebih mudah lah ya. Tapi enak banget untuk pengeboran tembok bisa, dan juga besi kayu bisa. Simple banget, dan mungkin sekian untuk pengetesannya. Kita kembali ke studio. Oke, jadi kalian sudah lihat ya untuk hasil dari pengetesan CDD 1845 ini, dan kalian bisa nilai sendiri untuk updatean terbaru dari CDD 1845 ini. Worth it banget. Apalagi dengan harga yang kurang lebih sama dengan tipe yang lamanya ya. Ya, kalian bisa cek aja langsung di link bawah untuk lihat harganya. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.